In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kadang-kadang kita menggunakan jargon bahwa ada indifferentisme. Apa sih indifferentisme? Indifferentisme itu sebenarnya suam-suam kuku. Dia nggak yakin dengan imannya sendiri. Tapi keyakinan pada iman sendiri tidak membenarkan sikap bahwa kita menghakimi orang lain. Nah, saya pastor Katolik, saya bersahabat, bergaul, berjumpa, hadir bersama, berjuang bersama, bahkan dengan sahabat-sahabat lintas agama. Tapi saya nggak pernah kehilangan keyakinan Katolik saya sebagai orang Katolik. Dan saya menghargai guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, apapun agama mereka, dari Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, juga dari pengayat kepercayaan. Saya menghormati mereka. Sebagaimana Kristus menghormati semua orang, gereja menghormati semua orang. Jadi kalau ada orang sering kata indifferentisme. Indifferentisme itu apa sih? Indifferentism itu artinya orang yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh pada kebutuhan sesama. Lalu ketika orang dengan mudah menghakimi orang lain, merasa diri paling benar, itu juga indifferentisme. Karena dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia suam-suam kuku dalam hal ini dan akan dimuntahkan oleh Allah kalau merasa diri benar dan menghakimi orang lain. Sikap Yesus terhadap orang-orang indifferentisme itu terhadap orang Farisi, Saduki, orang-orang ahli Taurat itu bahkan mengatakan pelacur-pelacur itu akan lebih dulu masuk surga dibandingkan kamu. Ya, tegas. Ya, Yesus di situ tegas. Apa berarti Yesus indiferen lalu mendukung tindakan pelacuran? Ya tidaklah. Ya, tidak, pasti tidak. Ya, itu loh, kadang-kadang kita salah menggunakan terminologi untuk menghakimi orang lain. Nah, ngerti nggak kita terminologi yang kita pakai itu? Kalau kita bergaul bersama yang lain dengan sikap hormat, ya, itulah kehendak Bapa. Bapa menghormati bahkan kita manusia yang berdosa, sampai-sampai karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 16, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, supaya kita semua selamat. Nah, kalau Allah saja sudah tidak diskriminatif kepada kita, ngapain kita merasa diri paling benar lalu sok jagoan, diskriminatif, menghakimi orang lain? Bahwa kita mempertanggungjawabkan iman kita, menjelaskan, membela iman kita dalam konteks tertentu harus, ya boleh. Tetapi cara pembelaan kita tidak boleh kemudian dengan menyerang orang lain. Kalau kita menyerang orang lain, apa bedanya kita dengan yang kita serang? Betul Yesus banget. tidak pernah menyerang orang Yahudi dengan amarah emosi kecuali di bait Allah, ya itu kemarahan ilahi menjungkir balikkan. Karena apa? Ada ketidakadilan di situ. Yesus membuat cambuk, cemeti, dan meja-meja dijungkir balikkan, tapi dalam kemarahannya Yesus tetap terkendali. Contohnya, kepada para penjual lembu semua dilepas, tapi untuk para penjual burung, Yesus bilang, kamu jangan jualan di sini ya, kamu pergi. Kamu boleh jualan tapi jangan di sini. Jangan kotori rumah Bapakku dengan ketidakadilan, dengan pemerasan, dengan keserakahan. Ya, konteksnya adalah setiap peziarah yang ke Yerusalem pada waktu itu kan harus memberi persembahan, dan untuk memberi persembahan harus membeli binatang korban. Dan harga binatang korban itu sudah dinaikkan berlipat-lipat, mencekik leher para peziarah yang datang dari luar Yerusalem. Itu ada kejahatan di situ, ada markup, ya, ada ketidakadilan, ada sikap koruptif, keserakahan. Tapi penjual-penjual burung pasti tidak begitu, yang jual kambing, lembu itu semua dengan konsep begitu. Maka kepada mereka Yesus galak, ya. Tapi kepada penjual burung Yesus lemah lembut, ya. Dalam kemarahannya masih lemah lembut. Pasti Yesus ingat pada waktu kanak-kanak dipersembahkan di bait Allah, orang tuanya hanya mampu membeli sepasang burung tekukur. Nah, maka kepada para penjual burung ini, Yesus ingat dalam kemarahannya, oh iya, Ibu Maria pernah cerita ke saya, dulu waktu aku dipersembahkan di bait Allah, ya orang tuaku hanya bisa membeli
sepasang burung tekukur, anak burung tekukur, maka kepada mereka saya harus bersikap lebih lemah lembut, lebih adil. Marahnya tidak kemudian ngobrak-abrik sangkar-sangkar burung. Nah, kalau sangkar burung diobrak-abrik, burung berterbangan, susah nangkapnya. Masih pakai logika, Yesus marah, tapi masih pakai logika dan cinta kasih, gitu ya. Jadi boleh kita membela diri, menjelaskan, marah bahkan juga boleh, tapi kemarahan yang tanpa dasar itu akan membuat kita juga ternoda secara spiritual.